Hai, shalom semua saudara, selamat datang dalam YouTube channel Gideon Simanjuntak dan Amanda Sivanya dalam segmen Kerinduanku. Apa kabar semua saudara? Shalom, damai sejahtera Allah melimpah atas setiap saudara dan saya. Entah mengapa Tuhan menaruh di hati saya untuk membahas mengenai bagaimana kita hidup di dunia ini dan bagaimana konsep kekristenan dalam mengejar kekayaan. Kalau sudah memperhatikan, kemarin kita belajar mengenai kata kekayaan yang sejati. Kemarin kita juga belajar bagaimana mengejar kata kekayaan sejati. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana kita dapat memiliki kekayaan yang sesungguhnya yang Tuhan sediakan. Oleh karena itu kita mari sama-sama tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyiapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu boleh menjadi berkat, dan kiranya jemaat-Mu juga diberkati berkelimpahan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kami yang siap untuk diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Bagaimana memiliki kekayaan yang sesungguhnya? Ibrani 13 ayat yang kelima mengatakan demikian. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ketika kita bicara mengenai hal tersebut, kita memiliki sebuah kebenaran yang Tuhan mengingatkan saudara dan saya. Bahwa Tuhan berjanji tidak akan pernah meninggalkan saudara. Tuhan berjanji, Tuhan akan selalu bersama dengan saudara. Tuhan berjanji bahwa Tuhan adalah Allah yang tidak akan pernah meninggalkan setiap saudara dan saya. Oleh karena itu, hari ini kita mempelajari sebuah kebenaran bahwa ketika kita memiliki rasa cukup, maka hal tersebut akan membuat saudara dan saya gampang untuk mengucap syukur. Rasa cukup itu, saudara, perlu dari kita sendiri. Rasa cukup itu tidak berasal dari luar, tapi berasal dari dalam. Karena ada banyak orang yang coba gaji gue 3 juta. Dari 3 juta coba gaji gue 5 juta. Dari 5 juta go on and go on and go on and go on. Coba gue punya motor. Udah punya motor coba punya mobil. Udah punya mobil coba punya rumah. Dan seterusnya. Rasanya manusia akan selalu ingin lebih dan lebih. Sebenarnya nggak salah ingin lebih. Tapi akan menjadi salah kalau ingin lebih melakukan segala cara untuk bisa lebih. Mahatma Gandhi, seorang founding father bangsa India, mengatakan demikian. Hati manusia hanya segenggam tangan, tapi dunia beserta isinya tidak dapat untuk memenuhinya. Sekecil ini hati manusia, tapi kalau sudah bicara mengenai keinginan, bicara mengenai ketamakan, rasanya nggak sebanding. Saya pernah nonton sebuah acara Discovery, saudara, mengenai proses pembunuhan ikan, saudara. Tahukah saudara bahwa proses pembunuhan ikan dahulu kala para peneliti mengatakan bahwa ikan nggak akan pernah habis di lautan. Ikan nggak akan pernah habis, nggak peduli seberapa banyak manusia mengambilnya dahulu. Mungkin zaman dulu mereka nggak pernah berpikir kemajuan zaman, mereka nggak pernah berpikir ketamakan manusia. Dan baru-baru ini saya baca ceritanya bahwa beberapa jumlah ikan itu mengalami yang namanya diambang kepunahan. Kenapa? Karena manusia terlalu tamak. Manusia ingin lebih, ingin lebih, ingin lebih, ingin lebih. Dulu pembunuhan ikan paus, saudara, setiap bulannya hanya boleh segini, tapi lama-lama angkanya makin meningkat, sehingga nggak ada lagi batasannya. Dulu kalau kita melihat, orang kayaknya rasanya cukup dengan beberapa hal, tapi sekarang orang pengen semuanya. Oleh karena itu, memiliki rasa cukup adalah menjadi sebuah pembatas, atau menjadi sebuah safety, atau menjadi sebuah perlindungan buat kita. Ingat, saudara nggak memiliki segalanya. Saudara hanya cukup memiliki yang saudara benar-benar perlukan. Belajar hidup sederhana bukan bicara hidup kekurangan. Tapi belajar hidup sederhana adalah menghidupi hidup ini bukan untuk orang lain, bukan untuk memuaskan keinginan daging, tapi hidup berpadanan, hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ada seorang raja di Perancis, saudara, yang mati bukan karena perang, yang mati bukan karena diracuni, tapi yang mati karena kekenyangan. Terlalu banyak makan dan sebagainya. Orang Manado bilang gelojo, kata saudara. Gelojo apa gelojo, kurang lebih seperti itu.
Rasa cukup adalah sebuah keberanian dari orang percaya untuk berkata stop, untuk berkata enough. Ada seorang pencuri yang setiap kali mencuri berhasil dan tadi bilang kali ini aja. Tuhan tolong kali ini aja. Dan dari kali ini aja menjadi ke-5 kali ini aja, ke-10 kali aja sampai dia tertangkap. Kenapa? Karena selalu tidak pernah cukup. Biasanya iblis akan memancing kita seperti kucing atau anjing atau binatang diberikan pancingan. Kita terus sekali lagi deh Tuhan, sekali lagi deh Tuhan, sekali lagi deh Tuhan. Sehingga suatu ketika tanpa kita sadari kita keluar dari rencana Tuhan, sehingga kita mengalami kecelakaan dalam hidup ini. Bagaimana memiliki kekayaan yang sesungguhnya? Miliki rasa cukup, contentment spirit, rasa cukup. Paulus bilang, aku tahu apa itu kekayaan, aku tahu apa itu kekurangan. Dalam kedua hal aku belajar mencukupi diri. Bahkan ayat itu ditutup dengan sebuah ayat yang mengatakan Allahku akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaan. Ada orang ketika miskin, hidupnya mengandalkan Tuhan dan sebagainya. Tapi ketika kaya, dia lupa diri. Kalau istilah yang keren zaman sekarang yang pernah dibawa oleh seorang tokoh masyarakat, Bapak Pandan Baban mengatakan dendam akan kemiskinan. Apa dendam akan kemiskinan? Dia dulu pernah miskin, jadi ketika kaya dia dendam sama kemiskinannya. Hidupnya wah benar-benar super expanding, sangat bla 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 bla. Karena dulu pernah miskin. Dendam akan kemiskinan. Bahkan beberapa teori mengatakan dengan sangat menarik, ada banyak pejabat ketika miskin, ketika kaya, dendam akan kemiskinan. Wah, dia beri-beri, korupsi dan sebagainya. Rasa cukup. Rasa cukup. Dulu rasa-rasanya gaji bagi orang tersebut 5, 3 juta, 10 juta cukup. Tapi ketika punya jabatan, punya posisi, dendam akan kemiskinan. Sehingga dia pengen lebih. Yang kedua, bagaimana memiliki rasa cukup. Bagaimana memiliki kekayaan yang sesungguhnya. Pengenalan akan Kristus. Filipi 3 ayat yang ke-7, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Very powerful. Rasul Paulus mengatakan apa yang dulu keuntungan. Apa keuntungan itu? Rasul Paulus adalah kalangan ningrat dari orang Farisi. Rasul Paulus adalah murid dari Gamaliel. Gamaliel adalah seorang pemimpin ketermuka. Rasul Paulus adalah orang yang terkenal, punya jabatan, punya posisi. Semuanya itu ditinggalkan oleh Rasul Paulus untuk mengikuti Yesus. Disesat, dirajam, diancam mati, dipenjara, beberapa kali dipatuk ular, dan sebagainya. Rasul Paulus memilih jalan yang hina, meninggalkan jalan yang mulia untuk mengikuti Yesus. Karena kenapa dia melakukan itu? Karena the knowledge of Christ. Pengetahuan, pengenalan akan Kristus. Banyak kisah-kisah dalam sejarah kita. Seorang tokoh Yakuza yang terkenal membunuh orang sebagainya. Ketika dia di penjara, misionaris memberikan dia firman. Dan firman itu mengubahkan hidupnya. Ketika dia keluar, dia tinggalkan kerajaan mafianya dan menjadi seorang pastor. Orang semua pada kaget. Bahkan musuhnya yang masuk di penjara, yang pernah beberapa kali ingin membunuh dia, dia ampuni. Bagi beberapa orang Kristus adalah kebodohan kata Alkitab. Tapi bagi kita, Kristus adalah kemuliaan, adalah pengharapan. Bagaimana memiliki kekayaan yang sesungguhnya? Yang terakhir adalah dengan memberi. Dengan memberi. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat mencari tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak didustakan. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Lukas 12 ayat yang ke-33. Amsal 11, 24, 25. Ada yang menyebar harta tapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu kekurangan. Siapa membanyak memberi, berkat diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, dia sendiri akan diberi minum. Dengan memberi.
Memberi kepada orang susah, memberi kepada saudara, memberi kepada orang miskin, memberi kepada pekerjaan Tuhan adalah obat dari keserakahan. Obat dari keserakahan adalah dengan memberi. Setiap kali kita memberi barang, kita menerima barang, kita berkata terima kasih, terima kasih. Karena kalau kita keep it for ourselves, kita pegang sendiri dan kita nggak kasih ke siapapun, kita nggak punya tempat lagi untuk Tuhan beri. Berani memberi. Tapi Pak, nanti kalau saya udah kaya saya akan memberi. Kamu nggak akan memberi ketika kamu kaya. Memberi bukan bicara soal tahap kehidupan seseorang, tapi memberi adalah bicara the state of mind, memberi adalah the state of spirit, pola pikir kita. Dikit lagi bulan Natal, biar orang sekitar sudah bisa mengerti Kristus lahir bukan saja bagi orang Kristen, tapi Kristus lahir bagi orang-orang di muka bumi ini. Siapa Kristus itu? Saudara dan saya, yang menjadi berkat di mana saudara dan saya berada. Yang punya surga, crazy in love with you. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Kita mau memberi kemuliaan bagi nama Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Selamat menjadi berkat, selamat menjadi garam dan terang dunia. Jadilah kuat, jadilah percaya. Punya surga, crazy in love with you.